Saya merasa saya adalah muslim yang taat, atau paling tidak cukup taat. Kumailah Hakimah sekarang dibela oleh Ade Armando, seorang yang merasa dirinya taat dalam beragama Islam. Karena itulah mereka membuat rangkaian video yang menyerang Kumaila. Di dalam channel YouTube-nya, Cokoro TV, Ade Armando membela mati-matian Kumailah Hakimah ini. Menurut saya, cara berpikir Kumaila memang sangat lurus. Ya, kita akui teman-teman. Kita akui bahwa Kumaila ini pemikirannya sangat lurus. Sama lurusnya dengan Ade Armando ini. Namun kita tidak tahu barometer apakah yang digunakan oleh Ade Armando ini sehingga bisa menilai pemikiran Kumaila ini sangat lurus, selurus dirinya. Dia misalnya mempertanyakan apa benar Tuhan memerintahkan perempuan untuk berjilbab. Ada perintahnya di dalam Al-Quran, surah Al-Ahzab ayat 59. Terus masa sih gara-gara nggak nutupin rambut kita jadi masuk neraka? Dia misalnya mempertanyakan apa benar Tuhan melarang umat Islam makan babi. Allah juga melarang kita makan babi. Ada dalilnya di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 173. Oh ya, karena dia adalah penghafal Quran, dia pernah juga ditantang oleh YouTuber lain untuk memamerkan kefasihannya secara live. Ya, kita umat Islam sudah mengetahui, sudah menyaksikan video tersebut. Bagaimana hafalan Kumaila ini. Hancur hafalannya. Jangankan hafalannya, makhrajul hurufnya pun juga hancur, berantakan. Tajwidnya pun juga bermasalah. Terbukti, tentu saja, dia memang bisa menghafal Al-Quran. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ ما لا يملك مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا ما لا يملك لهم رزقا وَيَسْتَعْجِلُونَك بِالْعَذَابِ وَهُمْ ولن يخلف وَيَسْتَعْجِلُونَك بِالْعَذَابِ ولن يخلف الله ولن يخلف الله عليهم ولن يخلف الله وعده ولن يخلف الله وعده وإن يوما وإن يوما على عند ربك وإن يوما عند ربك ألف سنة كألف سنة. Kemarin hanya dites beberapa ayat saja. Salah semuanya. Apalagi jika dites 30 juz. Namun Kumaila menolak tawaran rumah itu. Kepada saya dia bilang, dia merasa hafalan Al-Quran seharusnya bukan sesuatu yang perlu dikompetisikan. Ya iyalah, Kumaila ini kan hebat. Kumaila ini kan rendah diri. Dia tidak mau mendapatkan hadiah rumah. Karena bagi dia menghafal Al-Quran itu bukan untuk diperlombakan. Wah, luar biasa. Memang Kumaila ini kita akui, teman-teman. Memang kita akui bahwa Kumaila ini bukan rendah diri sebetulnya, tetapi tahu diri. Mereka menuduh Kumaila menjadi aneh karena depresi, karena terkena penyakit mental, atau karena sakit jiwa. Tunggu dulu Bang Ade, tunggu dulu. Ini bukan tuduhan semata. Karena Kumaila sendiri sudah mengklarifikasikannya. Dia sendiri mengakui bahwa dia terkena gangguan mental. Ya aku ke psikolog dan dapat diagnosis itu. Kemudian aku terapi dan aku juga ke psikiater gitu dan dikasih resep obat psikiatri. Terkena gangguan kejiwaan. Nama penyakit mentalnya adalah depresi mayor. Iya, aku pernah didiagnosis depresi mayor spesifiknya. Jadi waktu itu tuh aku merasa butuh bantuan psikologis, ya jadi aku mengunjungi profesional. Mereka marah karena Kumaila semula berjilbab, tapi kemudian melepaskan jilbab. Oh, enggak ada urusan. Kita enggak marah Kumaila buka jilbab. Mau dia buka jilbab mau dia kafir sekalian, kita enggak masalahkan itu. Tapi ketika dia berbicara bahwa tidak ada perintah di dalam Al-Quran, bahwa Allah memerintahkan muslimah untuk berjilbab, ini baru kita permasalahkan. Mereka marah karena Kumaila semula berjilbab, tapi kemudian melepaskan jilbab, dan sekarang justru mengatakan bahwa Tuhan sebenarnya tidak memerintahkan kaum muslimat untuk berjilbab. Tuhan sebenarnya tidak memerintahkan kaum muslimat untuk berjilbab. Tuhan sebenarnya tidak memerintahkan kaum muslimat untuk berjilbab. Nah, ini dia masalahnya. Coba buktikan di dalam Al-Quran, adakah Allah melarang perempuan-perempuan untuk menggunakan jilbabnya? Justru di dalam Al-Quran, Allah memerintahkan wanita-wanita muslimat untuk menutup auratnya dengan memanjangkan jilbabnya, menutup seluruh tubuhnya. Di dalam Al-Quran, surah Al-Ahzab ayat 59.
Karena itulah Kumaila digambarkan sebagai perusak akidah Islam. Kumaila digambarkan sebagai orang yang berusaha menghancurkan Islam. Ya, betul. Memang dia adalah seorang perusak agama Islam, merusak syariat Islam, merusak akidah Islam. Dia mengaku sebagai seorang yang hafizah, yang hafal Al-Quran, tetapi tidak percaya dengan Al-Quran itu sendiri. Buktinya, dia tidak percaya jin. Percaya jin kan? Enggak. Enggak ya? Kenapa enggak percaya jin? Karena menurut aku segala hantu-hantuan dan makhluk gaib ini terikat pada konteksnya gitu. Kalau misalnya kita lihat sejarahnya kan sebenarnya jin itu tuh hantu gurun pasir, hantu gurun padang pasir. Iya benar. Jadi Gimana jin gimana ini sejarahnya jin coba. Jin ini tuh kepercayaan kuno orang Arab. Padahal di dalam Al-Quran dijelaskan tentang keberadaan jin. Di dalam surah Al-Jin contohnya. Dia juga menyatakan bahwa kisah-kisah Nabi, kisah-kisah Rasul di dalam Al-Quran itu hanyalah dongeng. Ini kalau tidak merusak, apa namanya? Nabi Adam dan banyak nabi-nabi lain itu sebenarnya figur ahistoris. Figur-figur yang sebenarnya tidak ada dalam lini masa sejarah, tapi diceritakan berulang-ulang gitu. Jadi levelnya sama seperti alegori atau legenda gitu. Kita sering dengar ya cerita-cerita tentang nabi-nabi. Ada nabi yang membunuh anak kecil, ada nabi yang bisa masuk ke dalam api dan lain sebagainya itu. Itu dongeng apa sejarah sih? Waduh. Jadinya kalau aku menyimpulkan itu dongeng. Dia juga tidak mempercayainya adanya hari pembalasan, hari kebangkitan. Dia juga tidak mempercayainya adanya surga dan neraka. Saya merasa saya adalah muslim yang taat, atau paling tidak cukup taat. Apa buktinya? Apa buktinya Anda sebagai seorang muslim yang taat dalam beragama? Sebagai seorang yang taat dalam beribadah, dalam agama, dia wajib taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan bagaimana dia memahami agama ini dengan benar, sesuai dengan pemahaman para sahabat. Sekarang apa buktinya? Saya sholat 5 kali, walau mungkin saya cukup rileks menjalankannya. Apa maksudnya Anda rileks dalam mengerjakannya? Saya lazim melakukan penggabungan sholat. Dalam Islam itu namanya jamak. Orang yang menjamak sholatnya itu karena ada unsur syar'inya, ada rukhsah, ada keringanan ketika dia sedang melakukan perjalanan, sedang safar. Kalau tidak ada unsur syar'i, tidak safar, kenapa Anda harus melakukan jamak ini? Menjamak sholat ini? Jadi saya bisa menggabungkan sholat duhur dengan asar atau sholat maghrib dengan isya. Ini adalah hal yang sangat lazim dalam Islam. Ini tidak lazim di dalam agama Islam. Apa unsur syar'inya yang memperbolehkan Anda menjamak sholatnya? Kecuali jika Anda benar-benar ada unsur syar'i yang memperbolehkan Anda melakukan jamak sholat. Seperti dalam safar contohnya. Jadi, apa alasan Anda? Saya tidak merasa harus ada alasan kuat untuk melakukan jamak. Ya, nggak bisa seperti itu. Nggak bisa. Tadi katanya Anda adalah seorang muslim yang taat. Kalau taat, harus kita ikuti aturan yang ada di dalam agama ini. Bukan seenaknya membuat aturan sendiri. Saya adalah muslim yang menjalankan perintah yang disampaikan Nabi Muhammad. Saya adalah muslim yang sangat percaya dengan ajaran Islam. Jangan omdo saja, Om Ade. Jangan omdo saja, omong doang. Buktikan taat itu sesuai dengan perintah Nabi kita. Mentaati Allah dan Rasul-Nya. Bukan bikin ajaran sendiri. Bukan bikin aturan sendiri dalam agama ini. Memang harus pula saya beri catatan. Saya adalah muslim yang taat, tapi percaya di dunia ini bukan hanya Islam agama yang benar. Oh, jadi ini contoh muslim yang taat. Yang mempercayai semua agama itu benar. Kenapa? Kenapa tidak Anda lakukan setiap hari Minggu ke gereja? Atau pada hari-hari tertentunya Anda juga melakukan ibadah-ibadah agama lain? Kan semua agama itu benar. Ke biara, ke gereja, ke masjid, bertapa, semedi. Saya percaya semua agama benar. Sebagai seorang muslim yang taat, pasti mereka meyakini bahwa hanya agama Islam inilah yang benar. Selain dari agama Islam, salah. Nggak ada kebenaran dari agama lain. Sebagian orang akan menuduh saya liberal. Tapi terlepas dari penampakan itu, saya merasa sebagai seorang muslim, saya memang wajib menerima keberagaman agama. Mengakui keberagaman agama itu berbeda konteks dia dengan pernyataan Anda tadi, yang menyatakan bahwa semua agama ini benar. Berbeda konteksnya. Bagi seorang muslim, wajib meyakini bahwa hanya Islamlah agama yang benar. Terserah bagi mereka. Bagi Nasrani, ya silahkan saja. Jika mereka meyakini agama mereka lah yang benar. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan di dalam agama ini.
Saya tidak sedang mendorong umat Islam untuk makan babi ya, tapi barangkali kita layak atau bisa diskusikan kembali apakah pelarangan tersebut memang perlu dipatuhi secara kaku saat ini. Hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran, contohnya seperti babi itu haram, maka akan berlaku sampai akhir zaman. Tidak perlu dipertanyakan lagi. Tapi katanya Anda adalah seorang Muslim yang taat. Tapi kenapa masih mempertanyakan hukum yang sudah ditentukan oleh Allah? Saya tetap percaya Al-Quran memang berisi ayat yang datang dari Tuhan. Ini kelucuan yang sangat luar biasa. Anda meyakini bahwa Al-Quran ini adalah ayat-ayat atau firman-firman Allah yang diturunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW.